Halo, perkenalkan kami dari page.id dan jasa website.biz ingin sedikit memberikan edukasi mengenai 6 alasan penting mengapa pembisnis perlu menggunakan website. Pertama, menambah kesan serius. Dengan memiliki website, calon pelanggan atau customer menganggap kita serius dalam berbisnis. Dengan kata lain, terlihat lebih profesional dan terpercaya. Jadi misalnya kita biasa jualan di Facebook, biasa jualan di Instagram, bisa jualan di WhatsApp. Kemudian kita tampilkan website kita. Nah, biasanya orang akan lebih menganggap kita lebih serius dan lebih profesional. Terus kita tidak perlu banding harga. Kenapa? Jika kita jualan di marketplace, calon pelanggan yang sudah mengklik toko atau produk kita, biasanya di bawahnya tuh akan ditawarkan dengan produk lain yang biasanya muncul di bawah. Yang kalau misalnya kita scroll ya, itu muncul lagi seperti ini. Nah, ini di Bukalapak misalnya kita sedang melihat toko atau produk yang sedang kita incar. Tiba-tiba kita scroll ke bawah, oh ada yang lebih bagus lagi nih, ada yang lebih murah lagi. Akhirnya belinya bukan ke toko kita, tapi ke toko orang lain. Kemudian dengan produk yang sama, akhirnya misalnya ini pantopel sama harganya, yang ini 210.000, yang ini misalnya diturunkan lagi jadi 205.000. Dan akhirnya kita perang harga. Yang harusnya kita dapat untung 50.000, ini mau nggak mau kita jual dengan harga beli kita. Jadi hasilnya kurang bagus. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, website sebagai wadah utama informasi bisnis. Mengapa disebut wadah utama informasi bisnis? Sebenarnya bukan hanya informasi bisnis. Kalau misalnya kita bergerak di bidang yayasan, di bidang donasi, orang mau donasi nggak perlu nanya di Facebook kita, tapi hubungin website kita, kemudian klik WhatsApp-nya, dan akhirnya bisa berhubung, maksudnya bisa komunikasi dengan kita. Bagi seorang pedagang online, nomor kontak itu wajib dapat dihubungi oleh calon customer agar bisa mendapatkan konversi penjualan dari hasil komunikasi tersebut. Dengan menampilkan nomor kontak WhatsApp atau sosial media lain di website, pelanggan dapat dengan mudah menghubungi kita selaku penjual, baik itu barang ataupun jasa. Di dalam website, kita bisa menampilkan video, foto, dan sebagainya untuk bisa lebih menarik calon pelanggan. Contohnya seperti ini. Kalau kita buka jasa website.biz, di sini ya, ini website saya. Nah, di sini ada tombol, di sini ada warna biru, ada tulisan macam-macam, kemudian ada tanya promo website, kemudian ini ada tombol WhatsApp, ada tombol Google Maps. Jadi kita bisa dengan leluasa memberikan fitur-fitur ataupun tombol-tombol yang bermanfaat bagi calon customer untuk menghubungi kita atau datang ke kantor kita. Kemudian kita bisa pasang testimoni-testimoni yang menambah calon customer itu untuk jadi membeli produk atau jasa kita. Di sini juga kita bisa pasang video dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa menampilkan produk dan jasa apa lagi yang bisa kita berikan kepada calon customer. Tentu saja kita bisa menampilkan portofolio. Portofolio itu adalah misalnya hasil kerja kita yang sudah kita lakukan beberapa periode sebelumnya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi misalnya tombol WhatsApp. Nah, ini bisa diubah-ubah. Jadi enggak bentuknya seperti ini aja, bisa diubah-ubah sesuai dengan selera kita. Nah, itulah sebagai fungsi wadah utama informasi bisnis. Nah, selanjutnya bisa dioptimasi di Google. Dengan memiliki website, kita ibarat memiliki mobil pribadi yang boleh kita optimalkan supaya cepat lajunya dan enak dipakainya.
Beda kalau misalnya kita naik angkot, ya kita nggak bisa, atau kita naik kereta api, ya kita nggak bisa seenaknya mempercepat kereta api atau mempercepat si angkot itu. Tapi kalau misalnya kita punya mobil pribadi sendiri, kita tinggal tancap gas, kita tinggal naikin speednya, kita tinggal masukin ke bengkel, kemudian supaya lebih cepat lagi lajunya dan lebih enak lagi. Ya, seperti itu gambarannya, analoginya. Beda kalau misalnya kita seperti menumpang jualan pada sosial media atau marketplace. Misal akun kita disuspend atau kena ban, akhirnya kita nggak bisa jualan. Ya, nah contohnya kenapa saya bilang bisa dioptimasi di Google seperti ini. Misal kita cari di Google, buka di Google, kemudian dengan misalnya ada orang yang pengen bikin website, jasa website Bandung. Nah, orang mencari dengan jasa website Bandung dan alhamdulillah ketemu dengan website kita, yaitu jasawebsite.biz. Dan akhirnya orang mengklik website kita. Nah, ini persaingannya ini sebenarnya besar, 49.600.000. Tapi alhamdulillah kita bisa berada di halaman 1, posisi 1. Akhirnya customer bukan hanya datang dari marketplace saja, tapi datang dari search engine. Kenapa penting search engine itu? Bapak Ibu atau teman-teman pernah nggak kehilangan kunci? Kemudian mencari. Nah, mencari itu biasanya kan butuh. Kalau misalnya mencari, ketemu pasti jadi. Pasti diambil kuncinya. Nyari kunci, ketemu kuncinya, ambil. Tapi tergantung juga kalau website itu tergantung dari penawaran yang kita berikan kepada calon customer. Penawarannya itu di mana kita tulisnya ya di website itu. Nah, di sini kita bikin penawaran, nggak mesti langsung hard selling, tapi soft selling kita tampilkan. Kita ini begini loh, dengan menampilkan portofolio, dengan menampilkan hasil kerja kita, kemudian testimoni calon customer. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya, yaitu yang kelima, menghindari terjadinya hilang tiba-tiba. Nggak sedikit loh pedagang online yang followernya sudah puluhan, bahkan ratusan ribu. Puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, tiba-tiba hilang gara-gara salah posting. Misalnya produk KW diposting, nah itu kan rawan di suspend. Atau bahkan bisa dihack secara tiba-tiba dan tidak bisa dipulihkan, kan repot. Kebayang kalau misalnya yang tadinya orderannya bisa mungkin ratusan paket, tiba-tiba besoknya zonk gara-gara akun hilang. Nah, kalau misalnya kita punya website, punya sosial media juga, customer kita yang tadinya sudah punya kontak kita, maksudnya kontak sosial media kita kemudian hilang, oh ingat si ini punya website ini loh, misalnya tokosaya.com. Nah, langsunglah dia hubungin ke tokosaya.com. Di situ bisa komunikasi dengan penjualnya lagi atau kita, sehingga mereka tidak khawatir. Mereka kan khawatirnya kalau misalnya toko hilang tiba-tiba takutnya nipu. Nah, dengan memiliki website ini, si calon customer menjadi lebih lega. Begitu pula dengan kita sebagai pemilik website. Tidak 100% hilang tiba-tiba omsetnya. Nah, selanjutnya yang keenam nih, makin percaya diri untuk mengembangkan usaha. Manusia sifatnya itu jika sudah percaya diri, insya Allah biasanya hasilnya akan positif. Sama kalau misalnya udah nggak percaya diri, pikirannya negatif, pasti hasilnya juga akan negatif. Bayangkan kalau kita punya website, pasti kita kesannya sudah berkelas, bisnis kita sudah berkelas. Walaupun ya kelasnya level 1 lah. Minimal kita naik dari level 0. Kemudian naik lagi level 1, level 2. Kemudian kita kelihatan lebih kece atau lebih keren. Nah, kesan itu akan sulit dihindari kalau kita sudah memiliki website. Kalau misalnya kita kumpul-kumpul sama teman kita, kemudian ditanya, lu gimana bisnisnya sekarang? Nah, gue udah punya ini nih, punya jualan nih.
lu bisa cek website gua di sini nih, misalnya tokoSaya.com atau nama produk kita.com. Wah, biasanya orang-orang atau teman-teman kita yang belum mengerti tentang website akan terpesona. Walaupun sebenarnya kita nggak punya toko fisik pinggir jalan gitu. Dan memang sekarang tuh nggak terlalu penting kalau zaman sekarang itu harus punya toko pinggir jalan, kecuali memang kita menyediakan produk atau jasa yang harus ketemu dengan calon customer. Nah, dengan memiliki toko online atau website, kita semakin bisa mengembangkan usaha. Itu. Jadi semakin pede, semakin percaya diri. Kita setelah punya website, berarti kita pengen bikin sistem yang serba otomatis. Kemudian serba bisa mengundang calon customer semakin yakin lagi. Misal kita punya email resmi atau email pribadi yang menambah percaya diri kalau misalnya kita bikin kartu nama dan kita bagi-bagiin kartu nama tersebut. Kemudian kita bisa tuliskan kalau misalnya kita mau bagi-bagi sembako ataupun kita mau bagi souvenir, kita bisa tuliskan misalnya di plastik atau di kotak kardus kita, tempat kita nge-packing produk, kunjungi misalnya www.tokosaya.com, sehingga semakin mudah kita untuk mempromosikan bisnis kita. Atau bahkan kita bisa membuat contohnya souvenir gratis untuk calon pelanggan kita atau pelanggan kita. Misalnya dibuatkan baju ataupun kaos yang di situ sablonnya ada tulisan www.tokosaya.com. Akhirnya menjadi promosi berjalan seperti itu. Sebenarnya sih banyak ya yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin 6 hal ini aja supaya Bapak Ibu juga lebih paham mengapa sih orang tuh butuh website sekarang ini, apalagi pasca munculnya coronavirus. Nah, kita harus kerja dari rumah dan kita harus mengembangkan bisnis juga. Jangan terhenti dengan toko yang tutup, toko fisik yang tutup. Mari kita bangun ekonomi kita. Semoga negara kita semakin berkembang, semakin maju, dan semoga kita, Bapak Ibu juga, bisnisnya semakin lancar, usahanya makin bagus. Kemudian bisa lebih sering bersedekah ke yang membutuhkan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat membuat website. Kalau misalnya butuh bantuan, bisa hubungi kami di jasawebsite.biz.